Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kosong sih. Gak apa-apa. Tapi menitannya udah mulai. Sudah 23. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis siapa berikutnya? Aisyah? Sudah? Kita masuk ke Aisyah yang kedua ya. Baik, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang salam jadinya nggak dijawab misalnya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Nabi SAW bersabda, afsus salam tahabu bainakum. Ucapkanlah salam, sebarkanlah salam, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha anhuma ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa huwa mu'takifun fil masjid. Wahia fi hujratiha yunawiluha ra'sahu. Wa fi riwayatin wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan lil hajati wal maridu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Mari silahkan diterjemahkan. Anha menuturkan bahwa dirinya pernah menyisir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dirinya sedang haid ketika beliau sedang itikaf di masjid. Saat itu dia berada di biliknya dan Rasulullah menjulurkan kepalanya kepadanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi tidaklah masuk ke rumah kecuali untuk keperluan seperti orang pada umumnya. Baik. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjulurkan kepalanya melalui jendela atau pintu kecil yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pintu di bangunan Masjid An-Nabawi. Jadi kelebihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu rumah beliau di samping masjid. Kemudian beliau membuat akses pintu kecil begitu, keluar masuk ke masjid lewat pintu itu. Tapi pintu itu ada di dalam rumah. Jadi menghubungkan antara rumah dengan masjid. Kemudian para sahabat pun melakukan hal yang sama. Lancar. Para sahabat pun melakukan hal yang sama. Semuanya bikin akses pintu ke masjid. Sampai suatu ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Dan di sini ada isyarat. Nabi SAW setelah sakit, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi seorang imam. Ya, maka kita tahu bahwa ternyata di antara Masjid Nabawi dengan rumah Nabi SAW ada apa? Akses, pintu akses. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi beriktikaf? Kita masih ingat waktu itu Nabi SAW membuat para istri Nabi SAW menggelarkan tikar untuk Nabi SAW, dan Nabi pun membuat seperti kayak bangunan tapi tidak permanen ya, hanya dari kain atau apa, kayak kubah begitu, kayak tenda begitu. Kalau sekarang ya sekat lah, mudahnya seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW beribadah di dalamnya, dan ketika Nabi SAW memerlukan sesuatu seperti apa, buang air besar, buang air kecil, Nabi SAW pulang ke rumahnya. Ya, tapi kalau keperluan-keperluan yang tidak urgent seperti itu, tidak utama, tidak penting seperti itu, Nabi tidak akan keluar dari masjid. Kenapa? Karena keluar dari masjid tanpa sebab yang syar'i akan membatalkan apa? Iktikaf. Termasuk di sini ketika Nabi SAW ingin menyisir rambutnya. Menyisir rambut perkara duniawi yang tidak terlalu urgent. Maka Nabi daripada Nabi SAW keluar dari masjid mengurangi kesempurnaan pahala iktikafnya,
Nabi SAW membuka pintu antara rumah dan masjid, Masjid An-Nabawi, kemudian menjulurkan kepalanya dan disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, sudah pernah belum menyisiri suami? Kalau nyisirin rambut anak-anak sering. Nah, pertanyaannya, sudah pernah belum menyisiri rambut suami? Mungkin mengambilkan pakaian sudah. Pertanyaannya bukan itu. Sudah pernah belum menyisiri rambut suami? Saya tidak yakin. Nah, di sini termasuk salah satu bentuk dari keindahan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah sampai menyisiri rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu Nabi sedang sibuk di mana? Di masjid beriktikaf. Dan keadaan Aisyah ketika itu sedang dalam keadaan haid dan menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena gimana orang nyisirin nggak nyentuh orang yang disisirin? Nggak mungkin. Dan ini menunjukkan bahwa seorang yang di dalam iktikafnya itu, kalau hanya menjulurkan kepalanya keluar masjid, tidak dianggap telah keluar dari masjid. Dianggap telah keluar dari masjid kalau tubuhnya semuanya keluar. Tapi kalau mungkin tangannya keluar, kakinya keluar, atau kepalanya dikeluarkan karena kepentingan-kepentingan tertentu, tidak dianggap keluar dari masjid. Ya. Yang kedua, di sini menunjukkan bagaimana Nabi SAW tidak putus hubungan dengan anak dan istrinya sekalipun beriktikaf di masjid. Karena masih menjalin hubungan komunikasi. Ya. Meskipun tidak sama dengan ketika tidak beriktikaf. Artinya Nabi tidak melupakan istrinya. Tetap beribadah kepada Allah SWT tapi tidak melupakan istrinya. Dan sang istri pun tidak melupakan suaminya yang beriktikaf di masjid. Kemudian menghabiskan waktunya untuk acara-acara yang tidak bermanfaat, tidak, tetapi ikut memikirkan suaminya, bahkan menyempatkan diri untuk menyisir rambut suaminya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ini kalau ada rambutnya ya. Kalau yang kita yang jarang pelihara rambut ini, ya apa yang mau disisir? Ya. Seperti saya kalau potong biasanya bersih gitu. Kadang gundul. Nah, apa yang mau disisirin ya? Taif. Mungkin di sini potong rambut bisa. Kalau seperti saya seperti ini sudah panjang nih. Bentar lagi sudah waktunya untuk dicukur ini. Nah, kalau saya beriktikaf, saya bisa julurkan kepala saya terus dicukur sama istri saya. Seperti itu prakteknya. Ya. Dan itu tidak membatalkan iktikaf. Kemudian apalagi Nabi SAW tidak keluar kecuali untuk keperluan-keperluan penting. Bagaimana dengan orang yang sakit? Nah, Nabi SAW menanyakan, apabila ada yang sakit, maka Nabi SAW menjenguknya. Ya. Tapi ketika Nabi SAW sebelum menjenguknya itu, Nabi bertanya pada saat perjalanan tadi. Jadi contoh, Nabi pas pulang ke rumah untuk buang hajat, rumah istrinya, maka sambil bertanya, gimana fulana, sehat apa sakit? Kalau bisa pokoknya kita meminimalisir jumlah waktu yang kita gunakan untuk keluar dari masjid. Kalau bisa sambil berkunjung, sambil menjenguk. Contoh umpamanya Aisyah ketika itu sakit. Maka Nabi SAW sambil buang hajat, sambil menjenguk Aisyah. Paham ya maksudnya di sini? Jadi tidak mengkhususkan waktu untuk menjenguk. Kalau bisa dibarengkan dengan keperluan-keperluan wajibnya. Contoh mencuci pakaian. Kalau seandainya tidak ada istri, jauh dari istri umpamanya. Kan biasanya kita nyucikan ke dobi ya. Ke laundry. Nah, sambil ke laundry, katakanlah cari laundry yang dekat rumah sakit, tempat kawan kita atau istri kita umpamanya, atau siapa yang sakit yang ingin kita jenguk. Supaya kita tidak mengkhususkan waktu untuk menjenguk, apalagi tempatnya jauh. Kita sengaja cari mana dobi yang dekat rumah sakit tersebut. Ya, kalau memang nggak bisa, terlalu jauh, maka kita urungkan saja. Ya, kita telepon saja mungkin, dan seterusnya. Itu dalam rangka agar kesempurnaan puasa kita, iktikaf kita tidak berkurang ya. Taib. Kemudian di sini bolehnya sang istri untuk menyentuh suaminya pada saat
suaminya ini dalam keadaan apa? Beriktikaf. Yang tidak boleh hanya apa? Jima. Kenapa? Karena jima ini membatalkan iktikaf, ya. Jadi kalau hanya katakanlah tadi nyisirin rambutnya, kemudian memakaikan pakaian atau katakanlah sang suami menyentuh istrinya, bahkan mungkin menciumnya, ya. Ini masih boleh, perkara-perkara ini boleh. Tapi saat lagi puasa, boleh, nggak ada larangan. Ya, suami ketika berpuasa atau istri ketika berpuasa juga, suami istri ini berciuman, tapi ingat, ciuman di sini harus ciuman yang tidak dibarengi dengan nafsu. Ya, ciuman yang dimaksud di sini ciuman ya perjumpaan seperti biasa. Ya, seperti diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah kedatangan 2 orang, yang satu anak muda, yang satunya sudah tua. Ketika orang tua ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku untuk mencium istriku pada saat aku berpuasa? Nabi mengatakan, iya, aku izinkan. Tapi begitu sang pemuda yang datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah aku diizinkan untuk mencium istriku pada saat aku berpuasa? Nabi mengatakan tidak. Apa perbedaannya? Perbedaannya, ini baru kawin. Yang tadi sudah puluhan tahun kawinnya. Jadi udah dingin, yang ini baru kawin, masih hangat. Bahaya ini kalau mencium istrinya, jangan-jangan berlanjut ke sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ya, yang diantaranya yaitu jima tadi. Ya, maka di sini hadis ini membolehkan bersentuhan, termasuk apa tadi pada saat menyisiri atau saat apa atau bersalaman atau mungkin maaf ya mencium istri, say goodbye atau apa begitu. Ini boleh pada saat beriktikaf dan tidak membatalkan iktikaf. Taib. Kemudian, nah ini perlu diperhatikan juga. Selama suaminya beriktikaf, bukan berarti kemudian sang istri bebas ya. Akhirnya nggak mandi 2 hari, 3 hari, jangan sampai. Ya. Sebisa mungkin ditinggal suaminya itu juga tetap membersihkan dirinya. Ya, di sini ada isyarat ini. Ya, ada isyarat di sini. Ya. Terlebih lagi apabila ingin mengunjungi suaminya pada saat beriktikaf. Karena kalau orang yang nggak iktikaf mendatangi orang yang iktikaf nggak ada masalah. Yang masalah orang yang iktikaf kalau keluar untuk berkunjung, itu yang masalah. Bisa membatalkan iktikafnya. Taib. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang akan kita bahas nanti insyaallah tentang Sofiyah. Taib. Apalagi faedah bisa kita ambil dari hadis ini? Sebenarnya mungkin nggak Aisyah tadi ke masjid untuk nyisirin Nabi di masjid? Kenapa Nabi SAW susah-susah menjulurkan kepalanya ke rumahnya? Karena Aisyah dalam keadaan haid. Dan wanita yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Maka Nabi SAW yang menjulurkan kepalanya. Seperti itu. Taib. Kemudian kalau hanya sekedar masuk boleh ya. Yang nggak boleh itu duduk lama. Kalau sekedar masuk, katakanlah payungnya ketinggalan, ambil handphone, jemput anak, atau mungkin absen, ya, absen tahfidz umpamanya. Tahfidznya di masjid, mau nggak mau harus absen, store muka, habis itu duduk di luar, nggak ada masalah. Ya. Karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengizinkan Aisyah ketika itu mengambil air atau embernya yang tertinggal di masjid. Ya. Mungkin untuk nadahin air yang netes dari bumbung. Bumbung tahu ya? Ini orang Indonesia tapi sudah di Melayu. Maksudnya tahu bumbung ya, atap. Taib. Kemudian hendaknya seorang yang iktikaf itu tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak urgent. Ya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah dapat hadisnya? Dari Umar, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadzartu fil jahiliyati an a'tikafa lailatan wa fi riwayatin yauman fil Masjidil Haram. Faqala awfi bi nadhrik wa lam yadhkur ba'd ar-riwayat yauman wala lailah. Nah, silakan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya pernah bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Aku pernah bernazar pada masa jahiliyah untuk melakukan iktikaf di malam hari. Dalam riwayat yang lain dikatakan sehari di Masjidil Haram. Nabi bersabda, tunaikanlah nazarmu. Sebagai perawi, tidaklah menyebutkan lafal sehari dan juga lafal semalam. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana Nabi SAW ditanya oleh Umar bin Khattab yang ketika itu mempunyai nazar beriktikaf. Ya, kita sudah sebutkan ya waktu itu, apa hukum memulai nazar? Memulainya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur mengucapkan nazarnya, maka melaksanakannya apa? Wajib. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aufu binadrik. Baik, apa kemarin alasan yang kita sebutkan? Kenapa bernazar itu makruh? Memulai nazar itu makruh? Tidak mampu. Tidak? Ada yang ingat? Kayaknya kebanyakan gorengan ini, jadi gugur semua ini ilmunya. Baik, ada 2 kemarin sebabnya. Ayo, salah satu saja saya minta. Bagus. Apa kata Nabi SAW? Innahu la yakhruj illa min bakhil. Bahwa orang yang bernadar itu, nadar itu tidak akan keluar dari mulut seseorang yang bernadar kecuali dia karena dia bakhil. Mau ibadah aja nunggu kalau ada keperluan. Ya. Semestinya kalau mau ibadah sekarang ibadah, nggak usah. Kalau aku disembuhkan, kalau aku lulus sekolah, kalau itu bakhil. Karena semestinya kalau dia mau beribadah saat ini langsung ibadah, tanpa pakai kalau. Ya. Lulus nggak lulus, bismillah, infak. Lulus nggak lulus, sedekah. Nah, itu baru seorang yang karim. Tapi kalau orang yang kalau aku lulus sedekah, kalau enggak, ya enggak. Ini bakhil. Ya. Taif. Kemudian apa alasan yang kedua? Taib. Sepertinya baru satu yang kita sebutkan, yang kedua saya juga tidak ingat ya. Nah, taib. Yang kedua karena Nabi SAW mengatakan innahu la ya'ti bi khair. Ya, bahwa nazar itu tidak akan merubah takdir. Tidak akan mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi kalaupun kita bernazar, maka nazar itu tidak akan menjadikan kita menjadi sembuh, begitu. Ya. Dengan kita bernadar, kemudian orang kan menyangka kalau saya bernadar pasti akan sembuh. Enggak. Takdirnya seseorang sudah jelas di mata Allah Subhanahu wa taala, dia sembuh atau enggak sembuh. Dengan bernadar, nadar itu tidak akan merubah takdirnya itu. Yang bisa merubah takdirnya adalah apa? Doa, berdoa. Ya, karenanya nadar itu la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Taib, tapi kalau sudah terjadi seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, bahkan kejadian Umar ini terjadi kapan? Fil jahiliyah. Pada saat dia belum masuk Islam. Dia bernazar beriktikaf di Masjidil Haram. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat yauman atau lailah, 1 malam atau 1 hari. Apa bedanya? Kalau dia mengatakan lailah, 1 malam, berarti masuk sebelum maghrib, keluar kapan? Habis subuh. Karena lailan, 1 malam. Tapi kalau yauman, 1 hari, berarti masuk sebelum maghrib, keluar sesudah maghrib di hari berikutnya. Ya, riwayat yang lain mengatakan tidak menyebutkan hari wala malam. Berarti bisa jadi berhari-hari. Bisa jadi apa? Di sini kalau majhul, berapa harinya nggak jelas, maka para ulama mengembalikannya kepada bilangan 1. Contoh umpamanya, ada nazar nih. Kalau saya lulus sekolah, saya akan potong kambing. Waktu itu nggak nyebut berapa ekor. Maka jatuh kepada hukum berapa? 1. Kalau menyembelih 1 ekor kambing, meskipun cempek, sudah bebas dari nazarnya itu. Cempek tahu ya? Kambing yang masih kecil. Ya. Tapi kalau potong ayam, meskipun 10, nggak sah. Karena nazarnya apa? Potong kambing. Jadi kalau tidak menyebutkan bilangan, berarti kembali kepada angka 1. Dan itu murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mulai dari 10, mulainya dari 1. Ya. Nah, ini yang parah kalau mau kawin ya. Kawin dan belum tahu ilmunya, fikihnya. Dia bernazar, kalau saya lulus wisuda, saya akan kawin.
Tapi lupa nggak nyebut berapa istri. Kalau hukumnya dari 4, bahaya dia, susah dia. Untung hukumnya dalam Islam cuma 1. Nah, jangan-jangan jadikan alasan nih untuk ta'adud nih. Jadikan alasan untuk poligami. Wah, saya itu nazar untuk menikah. Nah, nikahnya berapa niatnya? Waktu itu nggak ingat berapa. Ya pastinya 4 lah. Nah, ini alasan doang ini. Karena ilmunya secara syar'i, kalau tidak menyebutkan bilangan, kembali kepada angka berapa? 1. Toif. 1 aja belum dapat. Sudah mau 4. Nah, berikutnya. Apalagi faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwa nazar yang dilakukan di saat masih jahiliyah tetap dilaksanakan setelah masuk Islam. Dan hukum ini berlaku seterusnya, termasuk juga pernikahan. Orang yang sudah nikah saat dia sebelum Islam, maka setelah dia masuk Islam, maka suami dan istri tetap pasangan suami istri. Nggak harus kawin lagi. Ya. Orang yang sejak lahir Islam, kemudian maka dia tidak perlu lagi mengulang apa? Syahadahnya. Karena sejak lahir sudah Islam. Bahkan setiap hari dia sholat sudah apa? Bersyahadah kepada Allah SWT. Tidak perlu mengulang syahadah. Nah, di sini ada sebagian kelompok, kalau tidak salah seperti LDII atau yang Arkom atau apa kelompok-kelompok yang seperti itu mereka mensyaratkan kalau masuk ke kelompok mereka harus mengulang syahadahnya. Karena persaksian yang dulu nggak sah. Ini salah. Ya. Syahadah itu sudah lahir dalam keadaan muslim, maka muslim. Karena dalam hadis disebutkan apa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani. Bapaknya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Berarti kalau bapaknya menjadikannya Islam, dia jadi muslim. Selesai. Ya. Jangan sampai tertipu. Jadi kalau bernadar dulu sebelum masuk Islam, jahiliyah, kemudian masuk Islam, maka nadarnya itu tetap dipenuhi. Selama nadarnya ini tidak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nadarnya di sini ibadah, Masya Allah. Maka dikerjakannya. Apalagi yang faedah yang bisa kita dapatkan? Kebetulan di dalam hadis ini menjelaskan nama masjidnya. Masjid apa? Al-Haram. Kalau tidak menyebutkan, berarti sah di masjid manapun. Nah, itu penting. Kalau kita mentakyin, menjelaskan, saya bernadar akan sholat di masjid, umpamanya, masjid besar. Ya, maka berarti harus ke masjid besar, masjid agung, harus ke masjid agung. Tapi kalau menyebutkan, saya akan sholat di masjid, titik, nggak ada rinciannya, maka berlaku di masjid manapun di dunia ini. Karena Umar di sini menyebutkan Masjidil Haram, maka hanya sah apabila dikerjakan di Masjidil Haram. Taib, kalau dia niat di masjid kampungnya, ya, kemudian dia beriktikaf di Masjid An-Nabawi, sah tidak? Sah. Kenapa sah? Karena yang lebih afdol mencukupi dari yang kurang atau mafdul. Ya. Beriktikaf di Masjid Nabawi lebih afdol karena mendapatkan 1000 kali lipat daripada apa? Di masjid-masjid yang lain. Begitu pula kalau seseorang bernadar beriktikaf di Masjid Nabawi, tapi iktikafnya bukan di Masjid Nabawi, di mana? Di Masjidil Haram. Maka sah juga iktikafnya karena iktikafnya di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dari masjid biasa. 100 kali lipat dari Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat ya. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, berarti 100 kali lipatnya dari Masjidil Nabawi. Dan seperti itu seterusnya. Ya. Taib, apalagi faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Bahwa itikaf di sini pada hukum asalnya itikaf itu apa? Sunnah. Tetapi ketika bernadar, maka itikafnya menjadi wajib. Wajib untuk dibayarkan. Taib, saya kira itu hadis yang terakhir insyaallah dalam bab itikaf. Setelah itu kita libur ya. Ramadan libur atau bagaimana? Nanti dibicarakan. Kalau masih pada di sini, saya menyarankan buka puasa. Jadi menjelang buka puasa, kalau memang masih di sini dan masih mau kajian, saya memberikan kesempatan untuk kajian menjelang buka puasa. Kenapa? Karena Ustadz kan perlu minum.
Nah, sekalian hausnya itu menjelang puasa, menjelang berbuka. Jadi begitu nanti ngelak haus, toto adzan maghrib. Nah, kan pas banget nih, langsung buka puasa. Nah, jadi kalau memang tapi kan repot nih, masak untuk suami dan seterusnya. Nah, saran saya seperti dulu-dulu yang terjadi, yang dulu-dulu kita laksanakan, suami bukanya di sini. Jadi masak kan ada yang mengkoordinir. Ya, masak sebelumnya ada yang mengkoordinir, nggak semuanya masak ya. Kemudian makan sudah tersedia di sini. Nanti para suami datang setelah buka puasa atau menjelang 5 menit sebelum buka puasa suami pada datang. Bawa anak nggak ada masalah. Jadi sekarang seperti umpamanya siapa yang nggak Bu Dini ya, yang suaminya Pak Zeldi umpamanya. Kalau hari ini hadir, nanti maka Pak Zeldi ini menjelang berbuka puasa bawa anaknya kemari, anaknya lagi dipegang istrinya, kemudian dia berbuka puasa bersama anak istrinya, semuanya senang, everyone happy, ya. Toib, jadi nggak ada alasan, wah saya itu kalau buka puasa masak untuk suami, nah, ini menuntut ilmu ya, menuntut ilmu penting sekali. Toib, menuntut ilmu itu kata Imam Ahmad lebih penting daripada keperluan makan dan minum, karena setiap saat kita diperlukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memerlukan ilmu untuk berzikir tersebut. Taib. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadisnya cukup panjang ya, saya akan bacakan. An Safiyah. Wah, ini dia, ini yang menarik ini hadisnya. An Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid. Fa'ataituhu azuruhu lailan. Ini perkataan Safiyah. Fahaddathtuhu thumma qumtu lianqaliba faqama ma'iya liyaqlibani wa kana maskanuha fi baiti Usama ibn Zaid. Famarra rajulani minal ansari falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil mashi faqala ala rislikuma innaha Safiyyatun bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah faqala inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam wa inni khiftu an yakdhifa fi qulubikuma syarran aw qala syai'an wa fi riwayatin annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil ashr al awakhir min Ramadan fatahaddathat 'indahu sa'ah thumma qamat tanqalibu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaklibuha hatta idza balagat babal masjid 'inda ummi Salamah thumma dzakarahu bima'na. Silakan. Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di masjid. Pada suatu malam aku mendatangi beliau untuk menjenguk beliau. Aku pun berbincang-bincang dengan beliau. Aku lantas bangkit untuk kembali. Beliau pun bangkit bersamaku untuk mengantarku. Ketika itu Safiyah tinggal di rumah Usama bin Zaid. Tiba-tiba ada 2 orang Ansar lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah kakinya. Oleh karena itu Nabi bersabda, pelan-pelanlah. Sesungguhnya wanita ini adalah Safiyah binti Huyai. Yeah. Keduanya mengatakan, subhanallah wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri anak keturunan Adam melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusup kejelekan dalam hati kalian berdua. Boleh jadi Nabi bersabda sesuatu. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Safiyah mengunjungi Nabi SAW ketika beliau iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Safiyah lantas berbincang-bincang dengan beliau beberapa saat dan lalu bangkit untuk kembali. Nabi pun bangkit bersamanya untuk mengantarnya hingga sampai pintu masjid di samping.
pintu rumah Ummu Salamah. Lalu disebutkanlah keterangan yang semakna dengan hadis di atas. Nah, subhanallah ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian bahwa Safiyah binti Huyai, istri Nabi SAW. Safiyah ini dia yang berbangga diri, maharnya adalah pembebasannya. Jadi dia dibebaskan dari perbudakan oleh Nabi SAW. Dan kenapa? Karena beliau anak pemimpin ketika itu. Maka dia berbangga diri. Nah, Safiyah ini pernah mengunjungi Nabi SAW sedangkan beliau dalam keadaan beriktikaf. Dan dalam riwayat ini disebutkan bahwa beliau berbincang dengan Nabi dia berbincang dengan Nabi SAW sa'ah. Kalau dikatakan sa'ah ini bukan berarti 1 jam, tapi waktu yang tertentu. Ya, bisa 30 menit, 50, 40 menit bebas. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa sekalipun Nabi beriktikaf, boleh hukumnya dikunjungi oleh istri-istrinya. Ya. Terutama apabila tujuannya adalah untuk agar hubungan tetap baik, ya, berlemah lembut dengan istri, maka di sini tidak menjadi masalah. Atau mungkin istrinya kangen, ya, kan nggak salah. Istri kangen sama suaminya, mengunjungi suaminya ketika iktikaf, ini tidak salah. Taib. Kemudian apa yang menunjukkan budi baik Nabi SAW? Karena ini sudah malam, maka dia pun pulang. Ketika dia pulang, Nabi SAW masih menyempatkan diri mengantarnya. Nah, di sini kebaikan Nabi SAW. Maksudnya Nabi itikaf kan nggak keluar masjid. Tapi ketika istrinya datang pada waktu malam, kan kasihan. Perempuan pulang sendirian. Maka Nabi SAW pun mengantarnya pulang. Nah, di tengah perjalanan mengantar pulang Safiyah ini, Nabi SAW melihat ada 2 orang lelaki, sahabat Nabi SAW, yang melihat Nabi SAW beserta seorang wanita hitam. Karena waktu itu dikabarkan bahwa Safiyah ini pakai pakaian yang hitam, gelap, pakai cadar lagi. Kan nggak tahu siapa. Ya. Nah, di sini kalau Nabi nggak itikaf aja nggak pada curiga. Tapi kalau Nabi itikaf kan curiga nih. Jangan-jangan ada wanita bukan istri Nabi SAW mengunjungi Nabi SAW. Nah, maka ketika kedua orang ini malu sebenarnya, tidak ada prasangka dan praduga ke sana. Tapi Nabi SAW bisa membaca, wah bahaya ini. Kalau saya tidak kabarkan kepadanya siapa wanita ini bahaya, bisa jadi fitnah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi mengatakan, ala rislikuma. Tiba-tiba ketika melihat Nabi SAW beserta seorang wanita, sahabat ini kan malu. Apa yang dilakukannya? Dia mempercepat langkahnya. Maka apa kata Nabi? Tenang, stop. Jangan ngebut jalannya, santai saja. Kemudian Nabi menjelaskan, innaha la Safiyah. Dia ini, yang kuantar ini adalah Safiyah, istriku. Subhanallah, kata mereka. Subhanallah ya Rasulullah. Kami tidak menduga kamu akan, maaf, serong atau apa begitu ya. Kami nggak ada sama sekali terbetik di hati kami. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Bahwa Nabi mengatakan, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di darah manusia ini, anak Adam, seperti aliran apa? Bersama aliran darah. Artinya syaitan itu gampang banget ganggu seseorang. Sekarang baik, 10 menit lagi jahat. Ya. Sekarang taat nih, mau sholat, 10 menit lagi, malas. Itu manusia, kenapa? Karena gangguan dari syaitan. Syaitan dianggap, kata oleh Nabi SAW, mengalir bersama aliran darah. Dan aku khawatir, jangan-jangan syaitan ini membisikkan di hati kalian keburukan, menganggap aku serong dengan wanita ini, padahal wanita ini adalah istriku. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa wanita tersebut. Ya. Taib, kemudian Nabi SAW mengantarnya sampai pintu masjid. Ya, mungkin karena rumah Nabi SAW juga berseberangan dengan masjid, artinya sudah nggak jauh. Dan mungkin juga Nabi menghindari tidak keluar. Sebab kalau keluar mengulangi kesempurnaan beriktikafnya. Apa yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwasannya chatting, ngobrol sedikit, ini tidak mengurangi keutamaan beriktikaf. Ya. Tapi jangan chattingnya chatting pakai WhatsApp. Ini lain. Chatting yang saya maksud chatting dengan istrinya, berbicara-bicara, berbincang.
Tapi kalau chatting WhatsApp, ya, lagi ngapain ini? Wah, ini lagi mau ngaji nih. Nah, ini bisa riya ini. Ya, atau lagi ngapain nih? Wah, baru saja selesai sholat tarawih 23. Ini riya ini. Ya, jangan ya. Tinggalkan HP di rumah. Ya, atau kalau memang nggak bisa, selama beriktikaf, keluar dari grup. Nanti balik lagi dari grupnya. Kalau gatel, udah pokoknya tinggal aja di rumah. Ya, nanti kalau ada telepon, ya bawa ke sini ya teleponnya. Kok kayak orang penting aja kita ini ya. Begitu sambil nunggu nih, tiba-tiba ada ceting. Wah, siapa ini? Ah, langsung dibalas. Kayak orang penting aja. Zaman dulu nggak gitu juga. Ya, zaman dulu nggak ketemu setahun 2 tahun biasa. Ini sekarang nggak ketemu sehari 2 hari 10 hari aja kok ini banget gitu ya. Toib. Kalau kita iktikaf maka konsentrasi iktikaf. Tapi kalau ada yang mengunjungi maka boleh dihadapi dan boleh berbincang beberapa waktu. Tapi jangan sampai bisnisnya dipindah ke masjid. Ya. Jualannya dipindah ke masjid. Jualan online. Bawa laptop ke masjid atau pakai pakai HP-nya. Ya. Oh ya, kirim uang dulu berapa? Kirim uang segini. Ya, uang sudah saya terima. Kirimnya ke alamat mana? Nah, terus call sana, call sini. Nah, ini nggak itikaf ini namanya, pindah perusahaan ke masjid. Ini nggak benar. Masjid bukan tempatnya untuk bisnis. Ya. Dan kita tidak boleh jual beli di dalam masjid. Kalau mau jual beli di luar masjid. Karena masjid bukan tempatnya untuk jual beli. Termasuk perkara yang terlarang di dalam masjid. Taib. Kemudian hadis ini menunjukkan akhlak Nabi SAW mau mengantar istrinya. Ya, ketawaduan beliau. Hadis ini menunjukkan kuatnya gangguan dari syaitan. Dan syaitan ini mampu memalingkan Bani Adam ini dari kebenaran. Sehingga mempunyai prasangka yang buruk. Ya. Karenanya banyak-banyaklah beristiadah. Meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terutama ketika marah. Kita disunahkan untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau berdiri, duduk. Kalau belum hilang juga marahnya, baring. Ya. Kalau kurang adem, nggak usah pakai kasur, lantai langsung, biar adem dadanya. Karena marah itu kan suhunya naik. Ya. Kalau bisa wudhu. Pokoknya gimana caranya supaya marah itu adem. Karena kalau orang marah itu di video, ya, di video lagi marah nih video, kemudian disetelkan setelah marah, ketawa itu. Kok bisa ya aku begini? Karena saat marah itu nggak sadar kadang seseorang. Ya maaf, ada yang lempar piring lah, gelas, apa, jadi semuanya berterbangan. Ya. Kadang marah, memaki-maki anaknya. Anaknya sendiri kok dimaki-maki. Atau suami memaki-maki istrinya. Loh, istrinya sendiri setiap hari ketemu kok dimaki-maki. Tapi itu bisa terjadi kapan? Pada saat marah. Karenanya untuk menghindari marah, di antara caranya tadi harus kita segera ya, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Taib. Yang lebih parah lagi yang terjadi di zaman Nabi SAW. 2 sahabat perang, masing-masing bawa pedang. Di depan pintu rumah Nabi SAW. Coba. Maka Nabi SAW meleraikan mereka berdua. Bukan dibilang, lanjutkan. Enggak. Dilerai. Kenapa? Karena ini perbuatan syaitan. Mukmin. Kenapa perang? Ya. Maka Nabi mengatakan kepada keduanya, saya tahu ada satu kalimat yang kalau kamu ucapkan, hilang semua ini. Katakanlah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hilang langsung. Damai mereka berdua. Karena yang membuat orang itu marah adalah syaitan. Ya. Taib. Kembali kepada masalah kita tadi. Jadi, syaitan di sini memang kuat sekali tipu dayanya kepada kita. Sampai membuat kita termasuk diantaranya untuk marah atau berprasangka buruk. Maka banyak-banyaklah beristiadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Tapi mana yang lebih kuat tipu dayanya? Syaitan atau yang lain? Syaitan ini kan dalam hadis ini disebutkan kuat ya, tipu dayanya ya. Tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Karena bandingannya ada yang lebih berat. Apa yang paling berat? Yaitu kaitnya atau tipu daya para wanita.
Ketika Allah menyebutkan tipu daya para wanita, Allah SWT mengatakan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu lebih besar. Tapi ketika menyebutkan syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu apa? Lemah. Karena bandingannya dengan yang lebih besar itu tipu daya wanita. Maka di sini yang dijadikan bahan objek iklan itu wanita. Ya. Yang dijadikan subjek untuk berjualan, yang dijadikan ini untuk berjualan itu wanita. Kenapa? Karena laku dijual wanita itu. Iklan-iklan, coba kalau nggak ada ceweknya nggak akan laku. Ya. Kalau yang iklan cowok semua nggak laku. Coba nyanyi-nyanyi, kalau yang nyanyi laki semua nggak laku. Nggak ada yang mau ini. Kenapa laku nyanyi-nyanyian itu? Karena wanita.